Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 29 Maret 2022. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan dan kami bersyukur atas semua itu. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan belum menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seperti yang pernah saya sampaikan ya beberapa waktu yang lalu dan mungkin dalam berbagai kesempatan ya, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan itu nggak butuh terhadap kita ya. Jadi Tuhan itu bisa nggak butuh terhadap kita, Bapak Ibu saudara dan saya. Kalau dikatakan Tuhan butuh atau memerlukan kita, mungkin iya. Tetapi kalau kita memang tidak ada hasrat atau niat, ya, Tuhan juga bisa tidak memerlukan kita, ya, tidak memerlukan di antara kita. Tuhan pasti bisa gerakkan atau ada orang-orang lain yang tergerak untuk ambil bagian dalam rencana besar Tuhan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu saudara pahami. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan itu bisa dikatakan butuh terhadap kita, tapi juga bisa dikatakan nggak butuh juga. Ya, ini yang harus menjadi pemahaman kita. Ya, dengan mengerti hal ini, Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya tentu tidak akan jual mahal. Ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan kita tidak boleh jual mahal ya. Misalnya kita merasa paling diperlukan. Ya, terus seolah-olah kalau tidak ada kita terus seolah-olah pelayanan itu akan berantakan atau tidak berjalan. Itu tidak mungkin ya, karena Tuhan pasti siapkan orang-orang yang bisa menopang pekerjaan Tuhan. Jadi sejatinya Bapak Ibu saya sejatinya Tuhan itu punya agenda besar. Ya, Tuhan punya agenda besar itu ya. Pasti. Yaitu apa? Keselamatan jiwa bagi banyak orang. Ya. Keselamatan jiwa bagi banyak orang. Itu agenda Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin mengerjakan proyek besar, agenda besar ini dengan seorang diri. Tuhan pasti memerlukan orang-orang yang bisa diajak ya sepenanggungan untuk menyelesaikan agenda besar itu. Dan Tuhan berharap ada orang-orang yang memang terbeban untuk ambil bagian di situ. Ya, karena bagaimanapun agenda Tuhan itu harus ditopang oleh orang-orang yang memang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, semua agenda Tuhan, semua rencana Tuhan itu dirancang Tuhan sedemikian sempurna, dan Tuhan menantikan ada orang-orang yang mau ambil bagian dalam agenda besarnya itu. Tetapi ingat, Tuhan tidak memaksa. Ya, jadi tidak ada di antara kita itu yang dipaksa secara langsung oleh Tuhan. Tidak. Ya, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu murni harus dari kerinduan kita, niat baik kita untuk membalas cinta kasih Tuhan. Ya, jadi jangan ada seolah-olah seperti paksaan, tidak. Ya. Setiap kita diberikan kehendak bebas. Setiap kita diberikan kehendak bebas. Mau diarahkan kemana parabola kehidupan kita itu. Ya, jadi kalau parabola itu mau diarahkan kemana? Diarahkan untuk mengerti kehendak Tuhan dan ambil bagian di dalamnya, atau diarahkan ke tempat lain di mana kita akan memikirkan diri sendiri. Ya, memikirkan kenyamanan kita dan tidak peduli dengan agenda Tuhan yang sangat besar itu.
Ya. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Tuhan menemukan ada orang-orang yang memang punya keinginan yang kuat. Ya, ada orang-orang yang punya keinginan kuat untuk mengetahui kehendaknya, mengetahui rancangannya, dan mereka itu menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga dan pikiran juga keuangan untuk ambil bagian untuk menggenapi rencana besar Tuhan, agenda besar Tuhan itu. Ya, jadi ada orang-orang yang memang mempersiapkan dirinya, ya merelakan waktunya, pikirannya, tenaganya, keuangannya, itu untuk bagaimana dia bisa ambil bagian dalam agenda besar Tuhan. Ya. Sementara ada juga orang-orang yang tidak peduli dengan hal itu. Ada kelompok orang yang tidak peduli dengan itu. Mereka sibuk, mereka asik ya membangun karir, ya membangun bisnisnya, ya membangun kerajaan bisnisnya, bagaimana karir itu bisa cepat naik, cepat dapat dudukan yang setinggi mungkin, bagaimana bisnisnya itu cepat menjadi besar, ya, dan setelah sekian tahun dia akan menikmati hasilnya, dan dengan begitu dia akan merasakan kenyamanan. Secara materi mereka terpenuhi, bahkan berlimpah. Tetapi di dalam benaknya itu tidak pernah terbersit keinginan untuk mengerti kehendak Tuhan. Tidak pernah digerakkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan mungkin mendengar firman Tuhan pun mungkin tidak tergerak. Ya, nah ini menyedihkan. Ya, inilah yang Alkitab membahasakan sebagai orang-orang seperti ini, dikatakan sebagai orang-orang bodoh, orang-orang yang bebal, yang memang tidak peduli dengan agenda atau rancangan besar Tuhan itu. Mereka lebih tertarik memikirkan sesuatu yang bernilai jasmani, yang itu nanti bisa dia nikmati dan dia akan merasa bahwa ada kepuasan dalam jiwanya. Ya, dia menganggap bahwa itu nanti keberhasilan bidang sekuler nanti akan memberikan kepuasan dalam jiwanya. Tapi kenyataannya nggak demikian. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 92, Mazmur pasal 92 ayat 6. Ayat 6 sampai dengan 8. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ini jelas dikatakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Ya, sangat dalam itu artinya begitu banyak rancangan Tuhan. Yang ini semua, yang itu semua muaranya membawa banyak orang masuk dalam proses keselamatan. Ya. Ayat 7. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Nah, ini yang saya katakan, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti. Karena apa? Ya, karena mereka fokus hidupnya hanya untuk keberhasilan di bidang sekuler yang ujungnya untuk kepuasan jiwanya. Dia tidak menyiapkan waktu yang cukup untuk dia mengerti kehendak Tuhan, menyiapkan waktu yang cukup untuk dia mengerti rancangan Tuhan. Tidak. Ya, jadi orang dikatakan orang bodoh tidak mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ya, tidak ngerti. Karena memang dia nggak mau tahu. Ya, mereka nggak mau tahu. Ayat 8. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini berbicara, memang orang-orang bodoh, orang bebal, ya, karena dia tidak mau mengerti, ya, dia tidak mau mengetahui dan dia tidak mau mengerti rancangan dan agenda Tuhan. Dia memang akhirnya diizinkan Tuhan untuk sukses, berhasil
apa yang dicita-citakan. Tetapi ingat, semua ini muatannya hanya lahiriah saja, jasmani saja. Yang itu tidak mungkin akan memberikan ketenangan di dalam jiwa seseorang. Ya. Jadi kita jangan pernah terkesima dengan keberhasilan orang-orang fasik. Ya, kita jangan pernah terkesima dengan keberhasilan orang-orang fasik, orang-orang bebal yang tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan terkagum-kagum dan sehingga kita ada dalam hati kecil kita juga ingin seperti mereka. Jangan. Itu sejatinya kalau boleh saya katakan itu adalah keberhasilan yang menipu. Ya, keberhasilan yang menipu. Karena akhirnya ayat mengatakan, ya, ayat mengatakan bahwa apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, artinya dia berhasil, ya, bertunas, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, mereka makin sukses, makin diberkati, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Dipunahkan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu. Diizinkan menikmati keberhasilan, tetapi ingat, itu hanya untuk dipunahkan selama-lamanya. Tidak diberikan kesempatan mereka itu masa tuanya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak diberikan kesempatan kepada mereka itu untuk pada masa tuanya mereka berbuah dan dinikmati oleh anak cucunya. Tidak. Ya. Jadi kalimat dipunahkan untuk selamanya ini untuk ya, kalimat yang mengatakan dipunahkan untuk selamanya ini untuk menyatakan bahwa mereka itu tidak punya kehidupan kekal. Dia tidak punya kehidupan kekal yang diberkati. Ya. Dia punya kehidupan kekal tapi masuk dalam kebinasaan. Jadi dia masuk dalam kebinasaan kekal. Dia tidak punya kehidupan kekal yang ada bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Ya, ini menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita jangan pernah terkesima, kita jangan pernah terkagum-kagum kalau kita melihat ada orang-orang yang tidak pernah ke gereja, tidak melayani, tapi hidupnya seperti diberkati. Ya, ini jelas Alkitab mengatakan, ya, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ya, diselesaikan, dihabisi. Yang akhirnya mereka akan dibuang ke api kekal. Ya, jadi masa tua orang-orang seperti ini sama sekali tidak meninggalkan kesan yang indah, tidak memberkati anak cucunya. Ya. Beda dengan ayat yang dikatakan ayat 13. Ya, ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Beda dengan orang benar juga bertunas seperti pohon korma. Ya, sekalipun pelan, ya, pertumbuhannya pelan, ya, tidak secepat orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik dan orang-orang kebal. Tapi bertumbuh juga orang percaya. Ya, tapi dikatakan apa? Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ya, jadi inilah orang-orang yang dibesarkan. Ya, jadi dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Inilah orang-orang yang dibesarkan di dalam lingkungan. Ya, di dalam lingkungan, di dalam komunitas orang percaya yang benar. Inilah orang-orang muda yang dibesarkan oleh para orang tua yang takut akan Tuhan. Jadi mulai sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka dibawa, ya, dibawa oleh orang tuanya untuk dididik dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jadi dia benar-benar mengenal firman Tuhan. Ya, dan inilah langkah yang harusnya ada di dalam diri setiap orang percaya. Ya, jadi mereka harus membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan yang rohani. Ya, dalam lingkungan yang rohani, mereka diperkenalkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akhirnya itu akan mewarnai jiwa anak-anak muda ini. Ya. Nah,
orang-orang ini ya, mereka yang ditanam di bait Allah, di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Mereka akan berbuah. Kalau mereka mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses. Mereka akan tetap ada di lingkungan pelayanan Tuhan. Mereka akan tetap ada di lingkungan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi berbeda dengan orang bebal, orang fasik. Kalau mereka berhasil, mereka meninggalkan itu, mereka mencari komunitas sendiri yang intinya bagaimana mereka menemukan sesuatu yang itu bisa memuaskan jiwanya. Ya, itu orang fasik, orang bebal, orang yang tidak memperdulikan ibadah, orang yang tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan. Pasti dia akan mencari kepuasan di luar. Tetapi kalau orang yang dibesarkan di lingkungan yang rohani, yang mulai kecil diperkenalkan dengan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka berhasil akan bertunas di pelataran Tuhan, di pelataran Allah kita. Inilah orang-orang yang ketika berhasil mereka akan dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi mereka itu sukacita dengan rela. Ya, dengan rela ketika dia berhasil ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tanpa sungut-sungut. Ya, bukan menjadi beban bagi dia. Karena apa? Karena mereka sudah dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Nah, ini mestinya anak-anak kita arahkan ke sana. Jangan mereka dibesarkan di lingkungan orang-orang fasik yang tidak mengerti kebenaran. Ya, nanti mereka bisa terhilang dari hadapan Tuhan. Ya, anak-anak kita harus didorong terus. Mereka juga harus berhasil di bidang studinya. Mereka juga harus berhasil dalam karirnya, dalam usahanya. Tetapi di balik keberhasilan itu, mereka memiliki beban untuk mereka bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi orang ini ketika mereka memasukin ya masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya apa? Kehidupannya, peragaan hidupnya itu masih dinikmati oleh orang-orang sekitarnya, menjadi berkat oleh orang-orang sekitarnya. Ya, taruhlah ini terus dia berkeluarga, ya, terus dia punya cucu, dia masukin masa tua, dia punya cucu, dia punya menantu, tetapi kehidupan orang-orang benar ini dia tetap berbuah. Ya, jadi di pemandangan Tuhan, sekalipun dia usianya 70, 85, 90 tahun, mungkin di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang masih berbuah. Ya, lewat tutur katanya, lewat nasihat-nasihat yang disampaikan untuk anak cucu menantunya, itu pasti memberkati. Ya, karena memang landasannya kuat. Dia dibesarkan dengan landasan kebenaran firman Tuhan. Ya, berbeda dengan orang fasik. Ketika mereka diberkati hanya untuk dipunahkan. Ya, artinya apa? Masa tuanya sama sekali useless, tidak berguna. Ya, tidak berguna. Nanti yang ada apa? Banyak keluhan dan tidak bisa bersyukur. Ya, mereka pasti tidak bisa bersyukur. Beda dengan orang-orang yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, mereka akan tidak mudah mengeluh dan dia tetap bisa mengucap syukur. Sekalipun mungkin sakit penyakit menggerogoti tubuhnya. Ya, sakit penyakit menggerogoti tubuhnya, tapi dia tidak mudah mengeluh. Dan dia tetap berbuah, dikatakan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi gemuk dan segar. Artinya apa? Kehidupan orang itu, orang tidak menangkap bahwa dia itu seperti murung, ya, layu. Ya, orang tidak melihat bahwa dia seperti orang yang tanpa pengharapan. Oh, enggak, dia tetap segar. Ya, beda dengan orang-orang yang landasan yang dibesarkan tanpa landasan kebenaran firman Tuhan, pasti masa tuanya dia akan banyak apa? Ketakutan. Ya, uring-uringan, stres. Ya, karena dia merasa bahwa
dia tidak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Ya, dia sadar, aduh, masa muda saya habiskan untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak berguna sama sekali. Maka ketika dia masuk masa tua, pasti perasaan bersalah itu akan menghinggapi orang-orang seperti ini. Ya, ketakutan untuk menghadapi kematian, ya nanti uring-uringan karena digerogotin berbagai penyakit. Ya, akhirnya hidupnya membebani orang lain, tidak menjadi buah, tidak menjadi berkat, dan tidak kelihatan segar. Ya. Nah, ini dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ya, jadi perjalanan hidup orang-orang seperti ini akan diceritakan kepada anak cucu menantunya, bahwa ini loh perjalanan opamu, ya, ini loh perjalanan hidup akungmu. Papa dulu ditolong Tuhan dengan luar biasa. Secara manusia, opa atau papa ini tidak mungkin jadi seperti ini, tapi karena tekun menyerahkan hidup pada Tuhan, tapi akhirnya Tuhan bawa opa atau papamu menjadi hidup seperti ini. Ya. Jadi di masa tua pun dia bisa memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya apa? Sampai tua pun dia mengatakan bahwa betapa baiknya Tuhan. Ya, jadi tidak percuma aku mengiring, menghabiskan waktuku untuk mengikut Tuhan. Tidak ada kecurangan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Dia tidak pernah merasa ditinggalkan, tidak pernah merasakan dirugikan oleh Tuhan. Ya, dan ini pasti orang-orang tua yang mudanya dulu dibesarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, masa tuanya pun dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menceritakan kebaikan Tuhan, dia menceritakan pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan itu tidak pernah berhutang pada umatnya, pada orang percaya. Ya, dan ini penting Bapak Ibu Saudara, ini penting. Ya. Jadi bagi orang-orang muda, mari saya mengingatkan, saudara harus dibesarkan dengan landasan kebenaran firman Tuhan. Jangan silau dengan keberhasilan orang-orang di luar Tuhan. Ya, dan sebaliknya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menginjak usia tua dan mungkin sudah punya cucu, mari kita menceritakan kebaikan Tuhan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa Tuhan itu begitu baik. Ya. Saya sendiri punya pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Bagaimana saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Padahal pada waktu itu saya belum begitu mencintai Tuhan dengan sekuat seperti saat ini. Ya, tetapi saya bukan orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Ya, tetap ke gereja, ya, belajar kebenaran firman Tuhan, sekalipun intensitasnya masih kurang. Tapi setelah kesini saya merasakan betapa Tuhan luar biasa menolong perjalanan hidup saya ini. Ya. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman yang sama. Ya, coba kita renungkan. Kalau kita menjadi seperti saat ini karena pertolongan Tuhan. Ya, dan ini jangan diukur karena apa? Jangan diukur dari segi materi. Ya mungkin setelah usia tua kita materi nggak berlimpah, tetapi ingat, kita memiliki pengharapan yang mungkin itu tidak dimiliki oleh orang lain. Kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada damai sejahtera dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu sesuatu berkat yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, itu berkat. Ya, karena kalau kita melihat di luar sana, bagaimana kita menyaksikan anak-anak muda itu hidup dengan semaunya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam diri orang-orang muda seperti ini. Ya? Jadi Bapak Ibu Saudara jangan mengukur kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan itu hanya karena apa? Berkat-berkat jasmani yang kita nikmati. Jangan. Ya. Berkat rohani justru itu yang paling penting. Karena itu akhirnya akan mengantar kita untuk kita masuk dalam Yerusalem baru.
Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mari masing-masing kita menguatkan, masing-masing kita meneguhkan, masing-masing kita mengingatkan betapa pentingnya anak-anak kita, cucu-cucu kita dibesarkan dengan landasan kebenaran firman Tuhan, supaya hidupnya sampai tua pun akan menjadi berkat. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami memiliki spirit gairah untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.